Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azka Sajida, mahasiswi UIN Raden Fata Palembang, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Pada video ini saya akan melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran TKN di kelas 4 MI. Materi yang akan dipelajari hari ini yaitu tentang gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai belajar seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan kalian juga dapat memahami materi dengan baik. Hari ini Ibu minta ketua kelas, siapa ketua kelas di situ? Ya, silakan ketua kelas, bagian minta. Dimulai. Membawakan doa. Nah, sekarang Ibu akan ngecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Sadikil ya? Iya. Oke, bagus ya. Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah semangat semuanya untuk belajar? Sudah semangat. Bagus, sudah semangat. Nah, sekarang Ibu minta semuanya siapkan alat tulisnya, keluarkan bukunya, dan rapikan tempat duduknya dengan posisi siap. Dan kalau ada sampah di bawah meja, itu diambil ya. Dan dimasukkan ke kotak sampah. Ya. Sudah? Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini anak-anak Ibu yang pernah ikut kegiatan gotong royong? Misalnya membersihkan kelas atau membantu orang tua di rumah. Ada yang pernah? Oke, pernah ya. Kalau membantu orang tua di rumah, misalnya mencuci piring. Oke, banyak ya. Berarti kalian semua sudah tahu ya betapa pentingnya gotong royong itu. Kegiatan gotong royong seperti inilah bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih ringan, dan bisa membuat kita lebih dekat dengan orang lain. Di sekolah kan kita sering mengadakan kerja bakti untuk membersihkan kelas, iya nggak? Iya. Nah, tapi kadang ada yang malas ikut ya? Siapa yang malas ikut? Pasti ada. Ada kan? Kira-kira menurut kalian, kalau ada teman yang seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan supaya mereka bisa ikut bekerja sama? Iya betul. Jadi gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi juga saling mendorong agar semua ikut membantu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, Ibu harap kalian bisa menyebutkan contoh gotong royong yang pernah kalian lakukan, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, Ibu harap kalian bisa menjelaskan pentingnya gotong royong dalam kerjasama. Dan yang ketiga, Ibu harap kalian bisa mengidentifikasi masalah yang sering terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, sekarang Ibu mau coba kita pemanasan dulu sebentar. Ayo semuanya, silahkan berdiri. Ya. Kalian perhatikan, contoh dulu ya. Begini. Tepuk pundak, tepuk
sikut tepuk pundak tepuk tangan. Tepuk sikut pundak tangan. Tangan sikut pundak tepuk sikut tepuk pundak tepuk tangan. Udah bisa belum? Bisa. Coba. Ulang lagi ya. Oke, lihat. Ini. Sikut tepuk pundak tepuk tangan. Tepuk sikut tepuk pundak tepuk tangan. Tepuk sikut pundak tangan. Tangan sikut pundak tepuk sikut tepuk pundak tepuk tangan. Bisa. Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa kita mulai. 1, 2, 3. Sikut tepuk pundak tepuk tangan. Tepuk sikut tepuk pundak tepuk tangan. Tepuk sikut pundak tangan. Tepuk sikut pundak tepuk tepuk tangan tepuk tangan. Oke, bagus. Sekarang dulu. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan video singkat tentang kegiatan gotong royong. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Kalian simak videonya. Karena video ini pentingnya bekerja sama, bertanggung jawab, dan berpedulian sosial. Kalian perhatikan ya, nanti Ibu putarkan. Baik-baik ya. Halo teman Gece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting mengusung kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berangkat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau dibagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu, gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayang ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Oke, sudah selesai semua nontonnya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan gambar PowerPoint yang sudah Ibu buat ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang di depan kalian. Jadi di dalam gambar ini ada beberapa siswa yang sangat aktif ikut membantu, tetapi ada juga yang hanya diam saja. Nah, yang ini tidak ikut membantu ya. Menurut kalian apa yang sudah kalian lihat dalam gambar ini? Legurnya. Ya. Jadi ada beberapa siswa yang aktif ikut membantu, tetapi ada juga yang tidak ikut berpartisipasi. Menurut kalian, mengapa mereka tidak ikut berpartisipasi? Malas. Ya, betul. Yang mungkin mereka merasa malas atau bahkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi anak-anak gotong royong itu sangat penting ya, karena kerjasama bisa membuat semua pekerjaan kita cepat selesai. Nah, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Nanti kita susun ya, nanti kita susun kursinya, siswanya. Dan
itu akan membagikan LKPD yang sama, tetapi tugas yang akan dibahas itu sedikit berbeda. Jadi fokusnya itu ke bagian pertanyaan yang berbeda. Itu bagikan ya. Nomor sampai sini ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3. Ya. Nanti ini ya. Kerjanya bareng-bareng ya. Berdiri. Nanti aku jelasin sebentar. Ayo ikut, bisa nggak? Ini kan. Jadi yang mana? Tiga. Sebentar. Kelompok 1 tadi mana? Nih. Kelompok 1 kalian itu menjawab pertanyaan pertama dan kedua saja. Untuk kelompok 2 yang ini ya, tugas kalian itu menjawab pertanyaan ketiga dan keempat. Dan untuk kelompok 3 tugas kalian membahas keseluruhan dan mengumpulkan solusi peningkatan partisipasi dan mengatasi masalah yang ada dalam kerjaan gotong royong. Oke, paham? Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan. Nanti meminta setiap kelompok 1 perwakilan untuk maju ke depan kelas. Tasbihu. Perkenalkan, nama kami Najla. Saya Najla. Kelompok kami kelompok kurang. Diam, dengarkan. Kami akan mendiskusikan dengarkan ya. Kelompok kami mendiskusikan keuntungan dari gotong royong. Bu, kami menemukan bahwa kerja sama sangat penting karena bisa mempercepat pekerjaan, mengurangi beban kita, dan yang paling penting adalah membuat lingkungan atau perkembangan yang baik. Kalau bicara mengenai apa yang kita menyelesaikan itu semua. Iya betul. Ya, kamu jangan jawab. Oke, silakan dulu. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi intinya gotong royong itu mempercepat tidak hanya untuk pekerjaan ya, tapi juga mempercepat hubungan antar teman. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya giliran kelompok 2. Ayo, perwakilan kelompok 2 silakan berjuang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Momo. Saya Tansa. Hari ini kami akan menjelaskan jawaban dari soal yang diberikan, yaitu apa masalah yang terjadi dalam kegiatan gotong royong. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah kami pikir masalah utamanya adalah beberapa orang tidak tahu apa yang harus dilakukan dan merasa malas ikut serta. Kadang ada juga yang merasa kegiatan itu tidak berlangsung. Sekian penjelasan jawaban dari kelompok kami. Saya
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Kalau saya akan dari Anafa. Kami dari kelompok saya akan lawan dan menjelaskan semua jawaban dari kelompok 1 dan 2. Tantangannya adalah kurangnya partisipasi karena malas atau kurangnya kesadaran akan pentingnya gotong royong. Solusi yang kami temukan adalah dengan mengajak pihak secara langsung dan mengingatkan agar mereka mengikuti ini semua partisipasi. Sekian dari penjelasan jawaban dari kelompok 1 dan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengajak jawaban dan memberitahu partisipasi ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kartu gambar kalian yang sudah berisi kegiatan gotong royong. Mendapatkan bermain game. Partisipasi. Kita perhatikan, dengarkan. Iya Ibu. Ya. Kita akan bermain mengelompokkan kartu gambar yang sudah diisi dengan kegiatan gotong royong. Nah, di sini ada misalnya membersihkan kelas atau menyapu halaman di lapangan, misal mencuci piring. Nah, semua ada di sini. Jadi, tapi kali ini Ibu akan membagikannya secara acak dan kalian tidak memilih sendiri. Nanti Ibu minta kalian buat 3 barisan. Buat 3 barisan kalian, 1 barisan 6 orang, 2 barisan 6 orang, 3 barisan 5 orang, kayak gitu. Ya, Ibu minta semuanya baris, buat 3 barisan. Setelah itu Ibu akan langsung membagikan kartunya secara acak. Tapi sebentar, jangan berdiri dulu. Saya kelompok, ya sudah. Buat 3 barisan tapi nanti ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kalian menerima kartu gambar ini, kalian akan mengelompokkan di dalam toples ini. Ini ada kategori sekolah dan kategori rumah. Sekolah Jangan sampai salah pilih. Misalkan kalian mendapatkan kartu gambar tentang membersihkan kelas, nah berarti itu termasuk ke kategori sekolah. Ya. Kalau kalian mendapatkan kartu gambar menyapu halaman rumah, berarti itu termasuk ke rumah. Ya, betul ya. Setelah itu, setelah kalian mengelompokkan kartunya, nanti Ibu minta lagi untuk 2 perwakilan siswa. 2 perwakilan siswa saja. Semuanya sudah paham ya? Kalau sudah paham, semuanya Ibu minta berdiri buat 3 barisan. Sudah semua ya? Ibu langsung membagikan kartu gambarnya secara acak. Masing-masing mendapatkan 2 kartu gambar ya. Ibu mulai dari baris 2. Siko. 2. Tidak. Ibu mulai dari barisan sini. Ambil. Silakan ambil. Aku. Sudah. Betul. Nah, yang sudah mendapatkan kartunya silakan baris ulang ke belakang. Baris ulang ke belakang. Sudah dapat semuanya? Sudah. Kalau sudah dapat, sekarang tugas kalian akan mengelompokkan kartunya ke dalam 2 toples yang sudah Ibu pegang. Oke? Ibu buka dulu. Jangan salah pilih. Nah, ini di sekolah, ini di rumah. Ayo. Ya. Nah, balik lagi ke belakang. Bu, kalau gambarnya sama? Hah? Kalau gambar aku masuk yang sesuai dengan toples ini. Ya. Ayo. Oke. Lagi balik lagi. Oke, sudah semua ya? Belum. Sudah semua nih. Sekarang Ibu
gambar lagi lah. Ayo siapa siswa pertama? Dua siswa ya sudah. Ayo. Aku sama Bu. Yuk, mau Jelasin dapat gambar apa kamu tadi, terus jelasin kenapa kamu masukkan gambar ke dalam toples tadi. Ya. Tadi saya mendapat gambar ada anak yang lagi bersih-bersih di kelasnya, terus saya masukin ke dalam toples yang ada gambar sekolahnya. Oke, mereka ya betul. Satunya? Kamu mau jelasin? Gambar apa? Ini gambar apa tadi yang bersama dekat di rumah? Itu menjelaskan membantu ibu memasak di dapur. Ya. Terus kenapa masuk makan di toples? Misalnya masuk ke rumah, nah, kenapa? Karena dari rumah ya? Ya betul ya. Jadi mereka tadi sudah mendapatkan kartu gambar di sekolah ya? Di sekolah sama di rumah. Nah itu termasuk ke gotong royong di bagian sekolah sama rumah ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk perwakilan pertama. Nah sekarang untuk perwakilan kedua. Ayo yang berani. Berdiri. Aduh. Gambar apa yang sudah kamu dapatkan? Yuk. Saya tadi sedang melihat keluarga yang sedang membereskan teras rumah. Ya, kenapa kamu melakukan itu? Kamu kategori rumah. Ya. Iya betul. Oke, selanjutnya siapa? Kansa. Iya. Oh, jelas. Terus kenapa kamu melakukan dua kategori itu? Karena derajat paling hijau. Iya, betul sekali ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan melakukan evaluasi untuk mengetahui berapa paham kalian tentang nilai gotong royong. Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Silakan kalian kerjakan soal-soalnya. Ya, silakan kalian kerjakan soal-soalnya. Nah, nanti jangan lupa kalian tulis jawaban kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian belajar hari ini. Jangan lupa jawabannya harus jelas ya dan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas hari ini. Jangan lupa beri waktu. Ibu beri waktu untuk kita 5 menit untuk menyelesaikannya. Tunggu, udah satu. Jam berapa? Jam 9.30 malam. Olahraga Bu, sudah. Ya, kalau sudah selesai silakan kumpulkan ke depan. Oke. Aduk, aja aduk sudah. Oke, semuanya dimakan dulu. Hei, duduk. Duduk kembali kita main bola. Duduk kembali. Anak-anak, sekarang Ibu ingin mendengarkan pendapat kalian tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini tentang gotong royong. Ada yang ingin berbagi pendapat? Satu aja. Tapi takutnya gotong royong adalah kita saling membantu dan Ya betul. Ya jadi gotong royong itu tidak hanya di rumah di sekolah, tapi bisa di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar ya. Oke. Sekarang sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama agar semangat gotong royong ada terus dalam diri kita. Siapa ketua kelasnya? Ketua kelas, ayo siapa memimpin doa?
pelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.